Kamu merasa kurang produktif? Merasa capek seharian, tapi nggak ada hal yang diselesaikan? Sini-sini, video ini buat kamu. Hello everyone, welcome to Shaka, Sharing with Monica. Aku mau share 5 tips how to be productive. Ini penting banget agar aktivitas kamu lebih terstruktur. Yang pertama, setting daily goals. Menurut Lewis, planning is the determination of the course of action to achieve a desired result. Kamu bisa mencatat goals-goals kamu dengan 3 bagian: bulanan, mingguan, harian. Plan bulanan, kamu bisa pakai Google Calendar. Dan biasanya, aku meluangkan 1 jam di awal bulan untuk membuat to-do list, seperti mencatat tanggal-tanggal penting. Dan di tanggal 23 Januari, aku ada LPG triwulan, jadi aku masukkan pada plan bulanan ini. Tidak hanya itu, pada tanggal 24 Januari, aku ada webinar. Dan aku kasih sedikit notes di tanggal ini. Namun, untuk plan mingguannya, biasanya aku hanya dicek schedule yang udah dibuat di awal bulan, dan untuk lebih detailnya ada di goals harian. Kamu cukup meluangkan waktu 10 menit di pagi hari untuk membuat to-do list yang mudah dilihat sebagai reminder. Dan biasanya, aku mencatat di papan planner hal-hal yang harus aku kerjakan hari ini. Yang kedua, gunakan rules 80-20. Seorang ahli ekonom menyebutkan bahwa hukum Pareto 80% konsekuensi, 20% penyebab. Artinya, kamu harus fokus pada 20% ini untuk menghasilkan 80% produktivitas. Caranya dengan menggunakan SMART method: specific, measurable, achievable, realistic, and timely. Kamu harus menganalisis waktu di mana diri kamu memiliki energi lebih untuk melakukan suatu aktivitas, seperti di pagi hari, siang hari, atau bahkan di malam hari. Yang ketiga, limit distractions. Kadangkala, gangguan membuat kita tidak fokus, namun bisa diminimalisir dengan mematikan notifikasi, alihkan ponsel ke plane mode, atau bisa gunakan aplikasi produktivitas seperti Freedom. Biasanya dapat memblokir sementara website yang sekiranya dapat mendistract kefokusan kita. Yang keempat, stop multitasking. Alih-alih membuat kita jadi lebih produktif. Namun, kebiasaan multitasking ini justru membuat kita menjadi kurang produktif. Karena multitasking ini sebenarnya bukanlah kebiasaan yang baik. Dalam buku The Myth of Multitasking dibagi jadi 2 subkategori. Yang pertama, switch tasking, dan yang kedua, backtasking. So, backtasking singkatan dari background tasking, yaitu melakukan 2 aktivitas dalam satu waktu yang tidak memerlukan perhatian yang mendalam. So, teman-teman mungkin juga pernah melakukan aktivitas makan sambil nonton. Sedangkan switch tasking, yaitu berusaha menyelesaikan beberapa pekerjaan dalam satu waktu yang tentunya memerlukan kefokusan mendalam. Nah, ini juga menjadi kebiasaan buruk karena dasarnya otak tidak dirancang untuk fokus mengerjakan lebih dari satu tugas aktif dalam satu waktu bersamaan tentunya. Yang kelima, downtime. Istirahat yang teratur dapat mengurangi stres dan meningkatkan produktivitas. Dalam Scientific American, downtime atau beristirahat dapat meningkatkan fokus dan memotivasi otak untuk lebih mendorong produktivitas serta kreativitas tentunya. Dan hal ini penting untuk meningkatkan performa kerja.
Jadwalkan 10-15 menit untuk beristirahat sejenak di sela-sela aktivitas yang padat. Dan bisa juga gunakan waktu ini untuk merefresh pikiran dan tentunya kembali dengan motivasi baru yang lebih berpotensi, serta menstabilkan mood. Nah, itu dia kelima tips yang bisa kamu gunakan sebagai acuan untuk memulai habits positif tentunya agar kamu lebih produktif. So, semoga bermanfaat. I'm Monica. See you next video. Bye.